alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusul azizul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus badan kemakmuran Masjid Jami' Asy-Syakirin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita pengurus daripada Nahdlatul Ulama Kecamatan Dari Tua. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita pengurus dan anggota DPK BKPMI Kecamatan Dari Tua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat, insyaallah semua kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, subuh hari ini kajian tauhid kita sambung kembali. Insyaallah subuh hari ini kita masuk pada sifat Allah yang ke-11, yaitu sama. Masih ada yang papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. As-sifatul hadiyata asyarata as-sam'. Sifat yang wajib yang ke-11 bagi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sam'u, mendengar. Yajibu lillahi ta'ala sifatus sam'i wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala, laisat bisimahin wa udhunin tankashifu biha masmu'atihi ta'ala wa yastahilu alaihi didduhu wa huwa as-samad. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama atau mendengar, yaitu sifat yang qadim dan ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan lubang dan daun telinga, yang berfungsi menyingkap segala yang dapat ia dengar, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kebalikan sifat sama ini adalah as-sama'u, tuli atau bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang wajib
Yang ke-11 yaitu sama mendengar. Orang yang sudah balik, usianya di atas 15 tahun, kemudian sehat akalnya, enggak gilo dia, maka wajiblah bagi dia beriman dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai satu sifat, yaitu sama mendengar. Wajib. Kemudian bagaimanakah cara kita beriman terhadap sifat sama Allah ini? Cara kita beriman kepada sifat sama Allah ini adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah mendengar itu dengan sifat samanya. Dan kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang didengar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah segala sesuatu apapun. Segala sesuatu apapun dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Begitulah kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang muslim itu, seorang yang beriman kepada Allah itu tentang sifat sama Allah ini. Jadi wajib bagi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, jangan sampai ada setetes keraguan pun di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sama mendengar. Dan mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa saja dapat didengar oleh Allah. Apa saja. Seluruh yang ada di alam jagat raya ini bisa didengar oleh Allah. Bisa. Biasanya Pak, kalau disebutkan mendengar, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Kira-kira apa yang didengar biasanya? Suara. Siapa yang jawab suara tadi Pak? Suara. Salah satu yang dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat samanya ini adalah mendengar suara-suara. Suara kita adalah, dan sifat sama Allah ini dia itu inkisar, terbuka. Arti inkisar terbuka ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar tanpa ada ruang dan waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Allah ini mendengar segalanya didengar Allah, dan tidak dibatasi terbatas oleh ruang dan waktu. Beda dengan pendengaran kita kan Pak. Kalau pendengaran kita tidak inkisar, dia memang terbatas. Coba ke Bapak nanti, Ustaz Pangenuan coba keluar Ustaz Nazaruddin, berbisik-bisik di balik tembok. Ustaz Mahmud ini kok agak lain subuh nih. Dibilang Ustaz Najam sama Mahmud agak lain. Kenapa? Hitam putih, macam TV zaman dulu. Saya Bapak dengar nggak yang dibicarakan, yang di balik dinding itu? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat samanya dengar jelas. Jadi Allah itu mendengar segalanya, baik suara yang lirih
yang pelan ataupun yang nyaring yang kuat. Bagi Allah, suara-suara yang pelan, suara-suara yang kuat, yang nyaring itu tidak ada bedanya. Sama aja, jelas juga itu dalam pendengaran Allah. Jangankan di balik tembok itu. Ini Ustaz Teguh, kalau orang ini dua nih baju biru nih yang merekam ini bebisi, mana dengar itu Ustaz Teguh, paling jarang mendekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar itu inkisar, tidak ada batasnya. Tak ada batasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendengar sesuatu yang tidak ada, seperti bisikan hati kita. Bisikan hati kita kan tak ada, siapa yang tahu? Tapi apa yang kita bisikkan di dalam hati kita, Allah tahu. Allah mendengar. Dengarnya itu, Allah tuh dengar. Berbisiklah kita di dalam hati kita. Apa saja. Ini kan macam ini mohon maaf ini, yang datang ini kan semua pasti ini dalam hatinya ada yang berbisik-bisik kan. Ada yang bisik-bisik, macam-macam bisikannya ini. Ini agaknya rame hari ini. Ini kalau Pak Solah ini dalam bisiknya saya tahu berapa soto kering nih yang terus saya tak tahu betul enggak, tapi Allah tahu Pak Solah apa yang Pak Solah bisikkan dalam hati. Tahu nih. Ya. Tahu Allah tuh. Ini bapak-bapak pernah ada bisik ini, kenapa pula ada yang pakai baju MU? Tahu tuh apa yang bapak bisikkan dan dicatat oleh Allah sedikit-sedikit. Kenapa pula bapak-bapak hari ini banyak pakai baju MU? Nah, saya dapat kabar ini NU dengan BKPRM ini punya program tahun 2023 ini subuh berjamaah, bagus diikuti. NU kalau NU dari tua nih bisa lah pegangnya kan, masih waras-waras otaknya semuanya. Yang sana tuh banyak tak waras dan pacar itu yang tersinggung. Memang banyak anggota itu tak waras, gondrong-gondrong itulah. Kalau dari tua nih insya Allah masih harus wal jamaah. Ya memang dalam sebuah organisasi di mana ada yang otaknya tak beres ada banyak. Tapi di sini masih lurus-lurus. Kalau nggak lurus ya cepat diluruskan. Nah. Apa maksud NU ikut safari subuh ini pun Allah tahu. Saya tak tahu apa maksudnya. Apakah kamu pilkada atau pilpresnya Allah alam. 2024 dekat ya kan. Jadi dibilang orang kemana aja itu selama ini. Nah, hati-hati. Kemudian mendengarnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak memerlukan perantara atau alat bantu. Sementara kita manusia khususnya itu mendengar butuh biwasatotin namanya, butuh perantara, butuh alat mendengar. Apa alat mendengar kita? Telinga atau kuping. Allah itu mendengar tidak dengan kuping atau telinga. Ingat Tuhan. Maka hari ini mesti kita kuatkan akidah kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat sama dengan tidak menggunakan alat bantu termasuk telinga. Karena hari ini mohon maaf banyak di luar sana orang mengaji tauhid, mereka mengatakan Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tidak sama dengan telinga manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang sudah terlanjur ikut pengajian ini, cepat-cepatlah bertaubat-taubatan nasuha. Tak
boleh coba kita mengaji mengatakan bahwa Allah itu punya telinga, walaupun dia bilang telinga Allah itu tidak sama dengan telinga manusia. Nauzubillah. Itulah pengajian-pengajian yang sekarang lagi ngetren itu, orang-orang Salafi dan Wahabi. Mereka menganut pemahaman mujassimah dan musyabbihah, menyerupakan Allah dengan sesuatu dan menyamakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah. Bahaya. Dalam pengajian yang mereka mengatakan Allah itu di atas arasy, Allah itu punya bentuk fisik, Allah itu punya rambut, Allah itu punya wajah, Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga, Allah itu punya kaki. Allah itu sifatnya naik turun langit, naik turun langit, naik turun langit. Dan Allah mereka katakan ada di mana-mana. Nah, ini batin. Jadi Tuhan ini entah ada tangga Allah. Inilah pentingnya kita mengaji Tauhid Sifat 20 supaya kita terhindar dari pemahaman yang menyebutkan bahwa Allah itu mujassimah dan musyabbihah. Ada tuh Pak pengajian. Dan mustahil Allah itu tidak mendengar. Bahasa Arabnya as-somam, somam, peka atau tuli. Peka atau tuli. Kalau seandainya Allah itu peka atau tuli, tuli itu Pak sifat kelebihan atau sifat kekurangan? Kurang ya? Kalau begitu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tuli, berarti Allah itu punya sifat kekurangan, nafsu, ada nafsu Allah, kekurangan Allah. Dan mustahillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat tuli. Enggak mungkinlah Allah itu tuli. Sementara yang memberikan pendengaran kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak berubah-ubah seperti pendengaran kita. Gak berubah. Kalau pendengaran kita kan berubah ya. Berubah enggak? Sekarang aja ini anak-anak PKPRM ini dengar jelas suara saya. Nanti umur 60 tahun, datang cucunya, tuh, Nek, udah azan subuh, bentar, masih tanggung, sedikit lagi makanannya, katanya. Disuruh sholat ingat makanan. Yang paling parah kan kayak artis bolot, walaupun dia pura-pura peka. Ditanya yang lain tak nyaut dia, tapi kalau duit cepat. Itu peka duit namanya. Jadi pendengaran kita ini tidak tetap, dia berubah. Mulai dari bayi mendengarnya kurang, naik nanti remaja udah mulai terang, naik lagi nanti dewasa semakin jelas. Nanti sampai tiba masanya berkurang nikmat pendengaran diberikan Allah, maka berkurang pula pendengaran kita. Allah tidak seperti itu. Pendengaran Allah itu samanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Tidak pernah mengalami perubahan. Itulah yang disebut dengan qadimatun bidzatillahi ta'ala. Sifat sama Allah itu qadim, sudah ada sejak zaman azali. Sebelum seluruh alam jagat raya ini ada, sifat sama Allah itu sudah ada bersama zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat sama Allah ini terus tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Dalil yang menyebutkan tentang Allah itu punya sifat sama, itulah ayat yang sering kita bacakan, laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Sami, Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Anda juga nanti itu dalilnya surah Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ini surat Al-Mujadalah ayat 1. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mendengar perkataan Sami, mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita berdoa kuat, berdoa pelan, atau berdoa di dalam hati, sama-sama didengar Allah dan sama-sama dikabulkan Allah. Walaupun tingkatan doa itu yang paling bagus dia bersuara, tapi ada tiba satu saat bahwa kita dibolehkan berdoa di dalam hati. Dan ingatlah, yang paling penting berdoa itu sesuai dengan hati. Yang didengar Allah itu doanya bukan yang diucapkan, tapi yang ada di dalam hati. Tapi biasanya yang dalam hati itu dikeluarkan. Karena apa saja yang kita keluarkan melalui anggota tubuh kita ini, itu sumbernya adalah dari hati. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dicontohkanlah hati kita inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan kita ini. Diibaratkan seperti sebuah teko, ceret. Ceret itu apa yang dimasukkan ke dalam dituangkan, maka yang dikeluarkan apa? Yang ada di dalam. Nanti ceret kita di luar, insya Allah mungkin entah ada susu ini Pak Saudara. Biasanya teh manis. Dimasukkanlah teh manis ke dalam teko itu. Waktu dituangkan yang keluar teh manis apa teh botol sosro? Teh manis. Begitulah hati kita. Tapi kadang-kadang lain di hati, lain di ucapan. Lain di hati, lain diucapkan. Maka yang kita ucapkan jika berbeda di dalam hati, itu didengar Allah yang ada di dalam hati. Tapi jangan pula nanti selepas pengajian ini doa tak berbunyi. Wah, kok gak berbunyi? Wah, diam kau. Allah mendengar. Maha mendengar Allah. Mau diucap atau tak diucap dalam hati, gak ada masalah. Ya, janganlah. Nanti kalau kita datang misalnya bawa proposal, mau bangun masjid sama donatur, kan nggak lucu. Ngapain Pak? Ya ngapain? Nggak tahu lah orang kan. Itulah bedanya orang dengan Allah tuh. Kalau orang mesti ada suara, baru dia bisa mendengar suara. Tapi kalau Allah tidak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah kira-kira pelajaran hikmah yang kita bisa ambil setelah kita mempelajari sifat sama Allah ini? Yang paling pertama itu berhati-hatilah kita dalam berucap, berbisik, mengatakan sesuatu dalam hati itu berhati-hati. Karena apa saja yang kita ucapkan, orang dengar maupun tak didengar orang, berdua, bertiga, atau ramai-ramai, semuanya didengar Allah. Dan itu tercatat Pak dalam kitab Allah. Dicatat itu. Dan nanti tiba masanya, semua yang kita ucapkan, yang kita sebutkan itu dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah.
Kadang-kadang kita kan sanggup kita begini. Sini kau. Padahal ada orang ramai, sini kau. Ke belakang kita sebentar. Bercakap orang dulu. Seakan-akan orang yang berdua ini yang berbicara ini Allah tidak mendengar ucapannya. Dia hanya menghindarkan siapa? Makhluk, orang yang ada di dekat dia itu. Ingat itu Pak. Makanya apa saja yang kita ucapkan pada hari ini, baik yang bersuara maupun tak bersuara, yang kuat maupun yang pelan, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah meyakini sifat sama Allah ini, akan muncullah sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah duduk yakin dia dengan sifat sama Allah ini, maka ketika dia berucap, ketika dia mengatakan sesuatu, dia tidak sembarangan lagi. Kalau aku mengatakan itu, Allah mendengar. Kalau aku berbisik di dalam hatiku, Allah mendengar. Dan itu semua akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam berucap. Kadang-kadang kita kan sering kita bilang ini cuma kita dua aja yang tahu ya. Coba, ini cuma kita aja dua yang tahu. Ini kalau kita teliti ngaji tauhid ini, menyalah udah kawan berdua nih. Ini kita dua aja yang tahu. Berarti seolah Allah tidak mendengar dan tidak tahu. Maunya Pak, kalau Bapak mau sembunyi-sembunyi, kalau udah ngaji tauhid, ini yang kita cakapkan ini, kau sama aku sama Allah yang tahu. Tapi tak pernah itu diucapkan. Kalau sempatlah Pak Haji misalnya di pengadilan sana ada kasusnya lemah pula misalnya, lemah lah, berkoper-koper bang, jadi kan bebawa kan itu kan, sering kita ucap, ini rahasia ya Pak Haji ya, ini yang tahu Pak Haji sama aku aja ini. Kalau kita mengatakan seperti ini, yakin kita cuma kita dua yang mendengar, rusak iman kita. Tapi kan enak tuh kalau kita bilang, ini yang tahu ini kau sama aku sama Allah, dibuang koper. Dibuang nggak koper tuh Pak? Buanglah, bergetar lah. Orang beriman kan kalau disebutkan nama Allah bergetar hati. Kita usah tunggu kan? Maka kalau orang sudah ngaji sifat tauhid ini, takut dia tuh berbuat dosa. Bercakap bisik-bisik. Maunya kalau orang ngaji tauhid itu gitu tadi. Ini yang kita bicarakan ini rahasia ya. Rahasia ini yang tahu itu kau, aku sama Allah. Tak jadi itu bercakap, tak jadi menggosip orang, tak jadi memfitnah orang. Tapi kadang-kadang mulut kita ini latah. Cuma kita berdua yang tahu, cuma kita dua yang dengar. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, bahwa sifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini inkisar, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua yang ada di dunia ini, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu suara pun, tidak ada satu pembicaraan pun, tidak ada sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba, seorang manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya. Oleh karena itu, di sisa-sisa umur kita ini, yang kita ucapkan, yang kita keluarkan itu hanyalah yang baik-baik saja. Tak usah lagi menceritain orang, tak usah. Payah itu udah menceritain orang. Susah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji sama ini memang tak terlalu panjang ya. Ini berkaitan juga dengan sifat yang berikutnya.
berikutnya adalah sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menutup kajian kita nih, kalaulah kita sudah beriman, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sempurnalah pendengarannya itu, pendengaran kita ini tidak sempurna, maka gunakanlah nikmat telinga kita ini untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Itu tanda syukur nikmat kuping ini. Nikmat kuping ini kita syukur. Luar biasa ini nikmat kuping ini kan Pak. Mahal harganya Pak. Mahal kan Pak. Kalau udah terganggu lah telinga kita nih, misalnya gendang telinganya rusak, kita datang ke dokter pakai alat bantu itu luar biasa biayanya. Itu menunjukkan nikmat kuping ini nikmat yang besar. Nikmat besar. Jadi gunakan ini untuk mendengar yang baik-baik. Jangan mendengarkan suara-suara yang dilarang oleh agama kita. Kemudian ini nanti pendengaran kita ini kan dalam Al-Quran disebutkan akan disumah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya ini Pak, nikmat kuping kemana kau buat? Apakah kau mendengarkan musik-musik dangdut koplo saja tiap hari? Apakah engkau ikut pengajian mendengarkan suara pengajian? Kau dengarkan suara baca Al-Quran? Kalau ada qari membaca Al-Quran kau dengarkan tidak? Ataukah engkau hanya mendengar gosip-gosipan, fitnah-fitnah saudaramu? Itu semuanya akan disuap oleh Allah. Kemudian kan pendengaran kita ini kan ada batasnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Pada hakikatnya Pak, kita ini tidak mendengar. Kita ini tak ada mendengar ini. Kita ini kan diberi pendengaran oleh Allah. Ada manusia bisa membuat telinga? Nggak akan bisa. Kita hakikatnya ini tidak mendengar. Yang mendengar itu hanya Allah. Kita ini hanya diberikan pendengaran oleh Allah melalui kedua alat pendengaran ini, telinga, kedua telinga kita. Kalau diambil Allah lah telinganya, mana bisa kita mendengar? Dan satu-satunya alat mendengar manusia itu dengan telinga. Maka Allah tidak boleh kita katakan mendengar dengan telinga. Kalau Allah kita sebutkan mendengar dengan telinga, kalau telinga Allah sakit, siapa yang obati? Kutanya dulu. Mereka mengatakan Allah itu mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tidak sama dengan telinga kita. Kalau telinga Allah sakit macam mana? Siapa yang obati? Siapa yang belikan obatnya ke apotek? Kan itu pemahaman yang bahaya itu. Hati-hati, kita jagalah akidah kita ini, senantiasa akidah kita ini lurus, ahli sunnah wal jamaah, tidak mujassimah dan tidak musyabbihah. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalau ada orang mengatakan Allah itu nanti sepertiga malam turun, Allah datang, jangan sampai kita berpikiran di dalam kepala kita nih Allah itu dengan zatnya turun, mondar-mandir. Jangan. Kalau kita nggak paham, tanyalah sama ustadz yang paham. Jangan ikut-ikutlah pengajian, bahaya kali. Ya. Apalagi mengatakan Allah itu duduk di atas. Itu Pak, kalau kita nanti bedah itu kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Salah satu mereka itu mengatakan Allah itu mujassimah. Tahu Bapak? Allah itu punya rambutnya gondrong dan berjambul kata mereka. Aku kalau dengar ini ya Allah ya kali macam siapa? Macam Roberto Mancini waktu muda main bola dulu lah ya. Karena muda gondrong akan gak ada jambul yang depan sini. Sampai begitu mereka tauhid mereka. Allah tuh punya jisim, ada bentuk fisiknya. Dan salah satu kajian daripada sifat 20 ini untuk menepis pemahaman-pemahaman itu. Jadi kalau kita mau makrifat kepada Allah, pelajarilah sifat-sifatnya, bukan mencari zat Allah itu. Jangan. Udah berulang-ulang saya bilang ini karena betul banyak yang baru, kita ulang kajian sini kita ini wajib makrifat kepada Allah. Makrifat kita kepada Allah hanya sebatas mempelajari sifat-sifatnya.
Jangan coba-coba mencari zat Allah. Itu kan makanya sering Allah tuh di mana? Itu dia menanyakan Allah tuh di mana? Dia pengen tahu zat Allah. Tahu saja. Dipikirnya Allah tuh berbentuk. Bahkan itu yang paling halus. Kalau dia melihat di kegelapan malam ada cahaya, dia akan mengatakan, tadi aku baru nampak Tuhan. Dari mana Allah tahu? Anda tadi di atas pohon pisang pun cahaya. Itulah Tuhan. Oh, bahaya. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada yang serupa dengan dia, Pak. Mukhalafatul awadis. Tak ada yang serupa dengan Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan di sana sini, kami persilahkan untuk kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Sekarang ini memang betul yang disampaikan Ustaz Najari, karena beliau kan guru dan saya guru juga. Itu sekarang Pak banyak beredar buku-buku pelajaran agama Islam. Nggak ada itu kalau di SD umum nggak ada pelajaran tauhidnya, nggak ada. Tapi pelajaran agama Islam ada akidah di situ. Dan mohon maaf Pak, tolong buku-buku anak-anak kita itu diperiksa, terutama buku tentang akidahnya, periksa dulu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Makanya bapak-bapak ini mesti ikut pengajian sifat 20 biar tahu. Dimulai dari orang tua dulu lah Ustaz. Kalau orang tua nggak tahu, paten kali kita tauhid ini ya. Oh Allah itu berada di atas aras. Yakin dia? Oh Allah itu duduk di atas aras. Udah simpannya. Padahal kalau kita sudah ngaji, ini bisa kita atasi. Nah ini buku ini nggak betul. Jadi macam mana yang betul ya? Ntar ayat kita Ustaz Mahmud dulu ya, ayat apa ayat. Awal lagi pengajian di telepon pula ya kan. Nah, jadi mengaji Pak. Intinya kalau ada pengajian-pengajian yang selama ini nggak lazim kita dengar, jangan diterima dulu. Jangan diterima dulu. Ingat Pak ya, dalam akidah tidak ada khilafiyah. Nggak ada khilafiyah dalam akidah ini, tauhid nggak ada khilafiyah. Mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i nggak ada. Yang ada ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu Mu'tazilah itu lawannya dulu Mu'tazilah. Sekarang Salafi sama Wahaboy. Wahaboy namanya. Jadi gitu saja. Ya dimulai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah paham, dicek itu buku anak kita. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kajian tauhid ahli sunnah wal jamaah, ini perlu kita teliti balik. Kita bilang sama anak kita. Kalau kita nggak paham ya kita terima aja pasti itu kan. Atau misalnya bawa buku itu ke rumah Ustaz, bawa ke rumah Ustaz Teguh. Ini betul nggak buku anak ini? Entahlah, nggak tahu Ustaz Teguh. Belum sampai babnya. Nah, tanya sama Ustaz yang tahu. Diteliti tuh hati-hati. Karena sekarang ini banyak kali tuh. Tengoklah artis-artis di TV. Bapak-bapak ini kan kalau kita orang awam ngajinya sekali-sekali aja. Apalagi sampai KPM ini. Mudah-mudahan ini kan. Apa di subuh 2 bulan sekali ya, sebulan 2 kali. Habis itu tak makan orang tidur. Jadi mungkin nggak sangat nyambung kajian itu.
Kan sering ditanya itu. Misalnya ada artis, macam mana nih ke depannya, kan baru menikah. Cemana nih ke depannya? Itu kan sering kali orang tuh mengatakan gini, terserah yang di atas aja lah. Sering orang dengar gitu Pak. Kita ada bahkan kita nih sering dengar, terserah yang di atas. Maksudnya terserah yang di atas apa? Lampu. Maksudnya terserah yang di atas apa nih? Asbes, gipsur, atau di atasnya lagi apa? Langit. Jadi terserah yang di atas maksudnya terserah siapa? Oh, terserah Allah. Maksudmu Allah itu di atas. Kalau kita meyakini Allah itu di atas, yakin kita yakini Allah itu di atas, Allah itu di langit. Rusaklah akidah kita. Jangan coba-coba. Makanya penting. Ya. Nama datang kepada orang tua kita, buang mie. Kututup katakan. Datang, Pak ya nanti sampai rumah, pulang kata mengguru ini. Kayak awal sampai yang tadi udah saya tutup aja. Dan sudah mengurus dan sebab memang ada kajiannya ditutup aja. Ya mungkin ada yang lain saja. Jadi itu hati-hati tentang buku pelajaran itu ya dimulai dari kita. Kalau kita paham kan enak. Saya juga sering itu buka buku anak saya. Kalau di Nurul Salam bagus. Nurul Salam itu buku pelajaran agamanya bagus. Nggak ada yang menyimpang. Tapi hati-hati. Secara halus itu sering banyak itu disebutkan. Seperti tadi tergantung yang di atas, ya kan? Allah itu ada di mana-mana. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Allah? Allah itu ada. Di mana Allah itu? Kalau kita bilang Allah di mana-mana, yakin kita rusak iman kita. Kalau kita bilang Allah di mana-mana, karena Allah itu tidak bertempat. Kalau kita katakan Allah di mana-mana, berarti Allah itu berapa jumlahnya? Ada Allah Amerika gitu, ada Allah di Tua, ada Allah di Medan, ada Allah di Patumba, Karenda gitu. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, oh enggak gitu. Kalau ada orang bertanya, Allah itu di mana? Pertanyaan kau itu salah. Maksudmu Allah itu tak ada di mana-mana, bukan di mana-mana, tapi Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tak butuh kepada sesuatu. Kalau Allah berada di mana-mana, berarti Allah butuh tempat. Allah itu tidak bertempat. Tempat itu makhluk. Makhluk itu tidak bisa disandingkan dengan Allah, dan Allah tidak berhajat kepada makhluk. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa. Tapi kalau apa kita menjawab? Coba bapak-bapak kan di rumah sering itu anak kita datang ke rumah. Ayah. Allah itu di mana ya? Kan sering bilang Pak. Lalu dengan entenglah bapak mengatakan Allah itu di langit, Allah itu di mana-mana. Dibawalah sama anak kita sampai besar, ditanyalah sama kawannya, agama kau apa? Islam. Tuhan kau siapa? Allah. Mana Allah tuh gak nampak? Allah tuh ada di mana-mana. Allah tuh di langit. Allah di langit. Tuh hati-hati. Ada yang lain Pak? Nah ya silakan Pak. Kita mendengar, tapi tak enak dengar perkataan ini. Mana Pak? Berdosa. Nah, maksudnya kita menghindari apa? Oh iya. Kalau kita mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama kita, jangan kita ikut di situ. Ini bapak ini saya tahu maksudnya. Di depan rumah Ustaz, jam 10 malam masih berdangdutan. Ya Pak gitu kan. Dengarlah suara-suara tak enak itu. Susah lah. Kalau di masyarakat kita susah. Sebetulnya kalau Islam yang bagusnya itu, Islam yang benarnya itu amar ma'ruf nahi munkar.
Cuman kan nggak mungkin pula awak datang bawa balok ke depan rumah tetangga kita. Kau berhentikan tuh suaranya ya, teganggu aku tidur. Nah ini pasti. Paling-paling tidak Pak, pakailah handphone tuh, masukkan handset, setel suara yang kuat, suara ngaji. Itu adalah cara kita bergaduh awak. Karena kalau kita nasihati zaman sekarang ini banyak kan. Ada Pak tetangga kita suka main musik sampai jam tengah malam. Ini kan hari Minggu nih. Mungkin bapak gerebek itu pesta sampai tengah malam. Aja lah dipukuli orang satu kampung kan. Dibilang orang pula soalim. Nah itulah karena susah zaman sekarang ya. Jadi kalau ada pesta di depan rumah kita, tahu dia pakai keyboard tunggal, tapi dia bapak keras lagi liburan, ingat di sana. Ingat ada di sana. Atau main-main di rumah ayah awak, selamat. Itulah caranya. Di rumah tuh tak tahan awak. Awak tutup tuh pakai selimut dua lapis. Suara sound system lebih kuat dari itu kan. Jadi menghindar Pak ya. Jadi tadi kan ada pernah saya juga ada sebagian termasuk apalah ya orang yang mengetahui sifat-sifat ini. Dia kalau sudah mengetahui imamnya itu, imam sholatnya itu orang yang diyakini apalah yang berbeda apanya pemahaman ya, dia kan mau lagi berjamaah sama orang yang hadis salat itu gimana? Hukum bermakmum atau hukum berimam dengan orang ahli bid'ah itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Ahli bid'ah itu siapa Pak? Itu yang suka bidah-bidahan kita, itulah ahli bid'ah, bukan kita. Kau bid'ah, nggak mau nih, kau bid'ah. Yang bid'ah itu siapa? Yang mengatakan bid'ah itu dia ahli bid'ah, bukan kita. Jamaah tabligh bid'ah sesat, dia yang sesat. Apa boleh jamaah tabligh sesat? Dari mana pula tahu jamaah tabligh sesat? Nah, jadi hukum berimam dengan orang ahli bid'ah, kita tahu misalnya. Tiba-tiba datang orang pakai lubing, jenggotnya agak panjang sedikit, tangannya pendek, kemudian kakinya gantung, celananya gantung maksud saya. Tengok dia jadi imam, dia bacanya bagus. Makruh kita berimam dengan ambil aja di luar, sholat sendiri, itu lebih bagus. Dan udah bolak-balik saya bilang, jangan kasih orang itu berdiri di sini. Kalau imam udahlah. Ini yang celana-celana cingkrang itu, jangan kasih dia di belakang imam. Jangan kasih Pak, dia bilang. Makanya ini BKM ini ketua sekretaris bendahara datangnya cepat, jangan paling lama datang. Ditarik? Ya itu makanya kalau udah tarik tak mungkin lagi bergaduh. Taruhkan di sini ketua sekretaris bendahara 4 orang di sini. Amal Ustaz Teguh. Kenapa? Karena nanti habis sholat payah, kosong satu di belakang. Karena mereka kan habis sholat langsung cabut, kasihan nih imamnya kan. Jadi bukan hanya satu imam ini, jangan kasih orang itu di sini. Karena mereka memang kalau mereka itu kan pemahamannya saf di depan itu kan memang saf yang paling utama. Jadi mereka apalagi di belakang imam, tapi tak menghormati imam, tak ada adabnya dengan imam. Imam belum keluar, udah keluar deh. Pak Edi lah datang kemari, berani pengurus PKM pulang sebelum Pak Edi pulang, mau ditutup nanti. Begitu lagi. Ini imam soal ditunggu sampai habis Pak. Kalau nggak ada keperluan mendadak, tetaplah di sini. Dan itu dianjurkan, jangankan biji dari tempat duduk kita nih, merubah duduk tawarruk menjadi duduk silang, itu berkurang pahalanya, berkurang. Jadi yang paling bagus itu setelah kita sholat makmum ya teman-teman, kan kita kan waktu tasyahud akhir kan duduk kita tawarruk ini ketika kita selesai sholat berzikir bersama-sama itu yang paling tinggi dapat nilai pahalanya orang yang tidak merubah duduknya sampai selesai. Gitu, jangan disilang. Kan kita semua rata-rata tadi saya tengok saya kaitin bersilang semua nanti saya sampai dan jadi tetap duduknya di firdaus.
Jawab dulu. Nah, bagi imam ketika selesai sholat istighfar 3 kali barulah menghadap ke makmum. Mau gini bagus, kalau nggak tahan. Ustaz kalau aku gini sakit pinggang. Apalah sih, tapi pahalanya berkurang. Jadi usahakan setelah kita selesai sholat itu tetap posisinya tawarruk sampai zikir habis. Sampai zikir habis. Apalagi yang melompat ke belakang. Ini habis sholat di sini udah bagus dari depan saf ini, melompat ke belakang ini. Ini kalau melompat malaikat tak ikut karena kita sholat nih. Apalagi di saf depan itu malaikat itu bersama kita, dan malaikat kalau kita sudah pindah dari tempat sholat kita itu dia nggak ikut lagi. Nah, ini kan karena penyakit jamaah, entah ngaji di mana atau tak pernah ngaji, habis sholat suka dia pergi ke belakang. Oh dingin kami, udah mati ya itu hasilnya. Hah? Ya. Sudah istighfar 3 kali menghadap pada makmum. Iya. Tapi saya lihat ada yang saya lihat begitu mau berdoa dia kembali menghadap kiblat. Iya. Bagaimana kira-kira? Sepengetahuan saya udah baca 4 kitab. Salah satu kitab itu namanya kitab Daud Al-Fatoni, Furu'ul Masail. Dalam kitab Furu'ul Masail, Syekh Daud Al-Fatoni itu menyebutkan kalau imam sudah menghadap ke makmum, baik kasih kanan maupun gini, ada yang menghadap mengasih kanan, ada yang gini, udah berzikir dia. Kemudian setelah dia mau berdoa, dia balikkan badannya menghadap kiblat, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Itu ada 4 kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i, termasuk Fathul Mu'in juga mengatakan seperti itu. Kemudian Al-Bajuri juga mengatakan seperti itu. Satu lagi saya lupa nama kitabnya. Ya. Jadi kalau dia tidak menggeser hadapnya, tetap hadap kiblat, kira-kira Tak dapat sunnahnya. Apakah ini nanti apakah sah doanya? Ya, doanya tetap sah, tapi berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Jadi yang paling bagus itu istighfar 3 kali baru menghadapkan doa tetap. Jangan balik ke arah kiblat. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu kalau berdoa itu kan menghadap kiblat, tapi khusus untuk sholat, setelah sholat itu tidak seperti itu. Ada pengecualian. Jadi makruh hukumnya. Nah, nanti kitab-kitab itu mungkin bisa kita buka. Kan banyak ustaz-ustaz. Dan saya baca dan kemana-mana saya sampaikan. Dan salah satu ustaz yang getol selalu menyampaikan ini adalah teman saya, Ustaz Haji Asbi Al-Mawardi. Dia selalu mengingatkan imam-imam masjid kalau berdoa itu jangan lagi diputar menghadap kiblat. Beliau lah yang menyampaikan kitab-kitab itu. Saya cek ternyata benar. Jadi memang betul hati-hati. Imam ini juga mesti berilmu, bukan modal suara aja. Bukan modal suara. Bahkan dalam kitab fikih itu yang layak menjadi imam yang pertama kali adalah al-fahmu, orang yang paham. Di samping suaranya, bacaannya itu bagus, maksudnya tajwidnya pas. Kalau lagu itu nomor 100. Lagu itu nomor 100. Tapi dia paham tentang aturan sholat. Karena banyak juga imam-imam tak paham dia aturan sholat. Salah satunya usolinya kenceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Cepat Allahu akbarnya. Allahu akbar. Berarti kapan dia niatnya? Ditanya, kenapa lah Pak Imam cepat kali Allahu akbar? Berarti Pak Imam tak berniat aku. Mana niatnya? Usoli tadi lah. Oh kalau gitu Bapak pindah aja nanti ke Mekah. Dia bilang, loh kok bisa ke Mekah? Mekah yang menggunakan mazhab itu. Orang dari tua nih Allahnya panjang. Allah, aku niat mengerjakan fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
panjang segi pakai. Nah, itu tandanya tak paham. Kalau ditanya dia bilang udah berniat, mana niatnya usolli tadi? Nah itu salah. Jadi bapak gimana? Usolli kan? Enggak, waktu angkat takbir itu. Iya ya. Bagus lah begitu. Kadang-kadang begitu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cepat. Usollinya lama. Auzunya lengkap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dibaca. Usolli. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, cepat. Penyakit. Termasuk yang mesti dipahami oleh imam. Kemudian makmum juga, kalau imamnya belum Allahu Akbar, jangan kalau duluan atau cepat, tunggu dulu imam itu Allahu Akbar, barulah angkat Allahu Akbar. Ini kadang-kadang imamnya masih usolli, masih Allah, dia Allahu Akbar di belakang. Perbaikilah itu pelan-pelan. Mengaji fikih pula kita ini, ngaji tauhid dan ngaji fikih. Tapi ingat Pak, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita nggak belajar tauhid. Kenapa? Karena yang mau kita sembah siapa? Allah. Kalau kita nggak makrifat, nggak kenal sama Allah, tentulah sholat kita itu tidak dinilai oleh Allah. Maka belajar tauhid dulu, pelan-pelan masuk nanti fikih, kemudian masuk nanti tasawuf. 3 ilmu ini nggak bisa kita pisah-pisah, sejalan ya. Iya. Tauhid. Buku saya, kitab tauhid saya ada 15. Bapak mau yang mana? Ada 15 buku tauhid saya. Bapak mau yang mana? Udah Bapak ngaji aja tiap subuh ketiga sama subuh kelima nanti ngaji aja kemarin. Karena kalau Bapak baca pun tauhid itu sendiri tak berguru, Pak ya. Nah, itu ada Bapak ngaji di sini Pak ya. Nah, karena tauhid ini mesti dijelaskan ya Pak halus. Nah, kalaupun mau juga Bapak bukunya, datang Bapak ke Sinar Ilmu yang di Simpang Limun, bolehlah Bapak jual nama saya. Itu ada Pak siapa namanya itu yang orang Pakistan itu bilang, Pak Amin, Pak, mana buku tauhid yang sering dibeli Ustaz Mahmud? Nah dikasihnya itu Pak. Nah, namanya nanti kitab Kifayatul Awam namanya itu sebenarnya. Udah ada bahasa Indonesia ya. Nah, tapi habis itu Bapak jangan baca sendiri, jangan baca sendiri, paham sendiri, nanti jungkir balik sendiri. Mesti ada gurunya. Nah, mesti ada gurunya. Bapak main yang sana nih Pak. Tapi hari Minggu tutup ya, Senin. Bagaimana apa hukumnya memaki-maki sama binatang? Memaki-maki sama binatang. Binatang dimaki. Iya. Misalnya kayak mana tuh Pak? Ya. Ya betul juga itu. Karena apa yang kita bilang itu kan didengar Allah tadi kan. Jadi dalam berbicara ini kan ada adab-adabnya. Semua terutama sama makhluk manusia itu yang pasti tuturkan. Nah kalau binatang ini tetap juga dijaga adabnya. Jangan ayam dibilang olah anjing. Nah, tersinggung deh. Kalau marah sama ayam, tapi jarang. Nah, keluar juga kan. Kau. Tapi saya pula sepanjang udah 40 tahun belum pernah saya memaki binatang. Belum pernah maki binatang. Mungkin kucing lah ya. Kucing suka ngambil makanan di sangi kita ya. Nah itu mungkin lah. Kalau kita bilang, oh dasar kucing kau, ya dia terima kasih ya. Karena memang kucing. Jadi dijaga juga itu. Yang paling nggak boleh itu manusia dikasih binatang. Itu kan banyak sekarang manusia dipanggil binatang Pak. Apalagi kalau udah bergaduh suami istri. Wow. Semua nama-nama makhluk yang ada di kebun binatang di Simalingkar sana keluar. Padahal bininya manusia, suaminya manusia.
Semua keluar. Makanya batuk-batuk binatang itu di sana. Tiap hari disebut aja. Ada juga nama orang binatang, itu lembu ya. Lembu. Itu. Ada juga Ustaz kita namanya sahari lombu, tapi bukan lombu artinya itu bahasa Nias mungkin. Ada tuh Ustaz kan ya. Ustaz apa? Sahariman lombu ya. Marga, atau marga bisa jadi marga ya, misalnya orang Nias bisa. Tapi belum pernah pulang ngomong kucing orang Muhammad kucing belum ada. Tapi Abu Hurairah ada. Itu bukan nama, itu namanya kunyah, panggilan. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah anak kucing, bapak anak kucing. Bukan anaknya kucing. Abu Hurairah punya anak lahir kucing, bukan. Itu nama kunyah. Bisa jadi anak kucing. Tapi kalau anak anjing nggak ada. Abul Kalbi nggak ada itu. Sebodoh-bodohnya pun manusia nggak akan sanggup ngasih nama anaknya anjing atau babi. Tapi kalau kucing ada julukan sahabat Nabi itu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Orang Cina ada Ustaz? Cina, kita orang Cina. Kita orang Islam. Muhammad, Ahmad, itu nama kita. Nah, maksudnya kita menyambut nama dia bagaimana? Banyak dari Ali itu. Panggil aja Kuku. Kuci. Itu ada Pak Haji untuk menghindarkan. Lagi doa lagi kita ya Pak ya. Habis pas jam 7. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril